Hai, aku Reski, orang Indonesia yang tinggal di New Zealand. Hari ini aku mau laundry ya, aku mau ngeliatin gimana laundry di New Zealand. Jadi kalau aku nge-laundry itu buat nge-dryer doang, buat ngeringin baju doang, karena sebenarnya dari biasanya kalau kayak spring summer gini biasanya aku jemur, cuman karena memang nggak ada waktu dan nge-dryer itu lebih cepet kan, cuman sejam, aku lebih pilih pakai ini. Kalau dulu tuh sebenarnya kayak punya area jemur yang enak gitu ya, kelihatan buka pintu langsung area jemur. Kalau lagi cerah gini pasti aku jemur, cuman karena sekarang kayak udah numpuk banyak cuciannya, kalau jemur pun tempatnya nggak cukup. Terus dan mau pergi juga, kita mau camping 4 hari 3 malam, dan baju-baju ini hanya harus dicuci dulu, jadi aku lebih pakai dryer hari ini. Jadi dari semenjak autumn sampai winter biasanya emang selalu pakai dryer untuk ngeringin doang, karena mesin cuci itu ada. Jadi rumah yang sekarang kita ada mesin cuci dari landlordnya. Biasanya kita cuci, dan kita tuh kayak nyuci tuh bisa seminggu sekali ya. Jadi banyak kan, numpuk banget baju itu. Jadi kalau buat jemur tuh kayaknya nggak cukup tempatnya, makanya kayak ya udah kita seringnya tuh ngedryer di sini, namanya tuh laundromat. Jadi di sini tuh sebenarnya bisa cuci juga, terus kita pindahin ke dryer gitu. Nanti aku kasih lihat ya. Si laundromat ini biasanya 24 jam, jadi sampai malam pun dia buka. Tapi yang ini itu jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Ada yang 24 jam, ada yang kayak gitu jam 6 sampai jam 12 malam bukanya. Jadi jam 12 lewat jam 12 malam itu dia udah dikunci, jadi kayak self service gitu, nggak ada yang jaga, terus udah terkunci, dan nanti dia buka lagi baru jam 6 pagi gitu. Jadi ini tuh kayak ya udah, kayaknya punya usaha kayak gini enak ya, kayak passive income gak sih? Kayak ya udah, kita nggak harus standby terus ngelayanin orang masuk, bayar menggunakan mesinnya, terus tinggal cabut, paling masalah maintenance aja. Kayaknya agak tertarik juga tuh kalau punya usaha kayak gini. Kita lihat di laundromat ini kayak gimana. Ini laundromat, Easy Wash laundromat. Jadi kayak hampir setiap area di sini itu ada si laundromat ini. Kita bilangnya cucian. Biasanya ini mau dijemur, jadinya namanya kan jemuran ya biasanya. Cadan. Ini masuk kosong, lagi nggak ada orang. Tadi pada gue di mobil. Ini area cucinya. Ini mesin cucinya ada yang kecil, sedang, dan besar. Terus ini dryer paling besar, ini sedang, ini kecil. Kelihatan nggak bedanya? Ini aku pilih yang sedangnya. Yang bawah aja biar nggak usah ngangkat-ngangkat. Harus di gini-gini dibuka-buka biar kering semua, karena kadang kalau kita asal lempar terus ada yang menggulung gitu ya, jadinya tuh ada yang nggak kering, ada yang masih basah. Masukin dulu bajunya, terus nanti baru kita nyalain mesinnya, itu bayar dulu. Ini kita 30 atau 45 menit ya. Ini mesinnya, kita bayar di sini. Kita pilihnya tadi dryer, ini lo washer ada dryer, pilih dryer. Oke, kita udah masukin bajunya tadi, terus kita dryernya tadi nomor 20. Nomor 20 ini $6 per 30 menit. $6 per 30 menit ya. Kalau aku tuh pengen kering, jadi aku ngambil 45 menit. Kadang suami aku pengen hemat, dia ngambil 30 menit. Kalau aku ini aja deh, kataku nggak apa-apa lah,
daripada bajunya bau-bau. Dari anak kalau kita habis dryer, kalau suami aku suka langsung ditumpuk gitu. Jadi apa 40 menit ya? Lumayan tuh bedanya $1, 40 menit lah ya. Kayaknya tadi bajunya nggak sebanyak biasanya. 40 menit proses, nggak ada voucher, kita check out. Nah, terus kita bayar. Masukin PIN. Nah, udah, ini udah bayar. Approve. Ciao. Terus kita cek ke dryer ya. Ada yang ketinggalan, masih bisa masuk nggak? Terus yang ini kan start. Nah deh, 40 menit kita ngapain ya? Rencananya aku ini kayaknya bakal kering sih karena nggak terlalu banyak baju. Nah, biasanya orang itu sambil nungguin dryer ada yang pergi dulu belanja dulu kemana, ada juga yang nunggu di mobil kayak mobil sebelahku nih, ada orangnya kanan kiri itu lagi pada nungguin di mobil sambil scrolling, sambil ada yang pergi dulu sarapan apa. Kalau aku sekarang mau ke chemist karena ada barang-barang yang kayaknya perlu dibawa pas camping. Kita berangkat sore ini camping, jadi kita mau beli yang belum kebeli. Kalau sempet sih, kalau di situ ada roti, aku beli roti. Aku nggak tahu nih beli roti di mana, kayaknya harus ke Pak Ensef karena aku ditugaskan untuk beli roti untuk orang-orang camping. Jadi kayak kita tuh bagi tugas gitu buat belanjanya. Oke, sekarang kita jalan ke chemist. Chemist itu tempat beli kayak apa ya, kayak Watson gitu ya kalau di Indonesia. By the way, aku salah pakai jaket ya, ini gerah. Tadi ada di dalam rumah kayak dingin, terus aku pakai yang tebal gini, gerah. Aku buka ya, tapi kalau dibuka ini baju tidur. Sudahlah. Kadang kalau di dalam rumah itu kan kita kayak seperti di dalam gua gitu ya, seperti kedinginan. Begitu keluar ternyata sunny dong hari ini. Alhamdulillah. Let's go, kita ke chemist. Cuman 1 menit kayaknya tuh, beda belokan doang. Tapi kalau jalan males karena nanti pasti bawa barang kan. Kita tinggalin aja bajunya, tapi jangan lama-lama. Kadang tuh ada tuh pencurian baju ke sana, tapi aku nggak pernah sih merasakan. Alhamdulillah, jangan sampai ya Allah, sudahlah cukup dengan pencurian mobil. Nah, udah sampai tuh. Aku rasa nggak sampai 1 menit, cuman pindah parkir. Kopi susu dulu. Let's go. Ini vitamin kesukaan anak-anak. Apakah lagi diskon? Ya, aku udah selesai belanja di chemist. Lihat. Chemist. Biasanya tuh chemist yang banyak aku temuin tuh chemist apa sih namanya? Warehouse ya. Kalau ini tuh namanya Bergen Chemist. Jadi kayak produk-produk yang biasa aku beli itu nggak ada, jadi penggantinya dan kayaknya agak lebih mahal, tapi ya sudahlah ya, karena perlu hari ini daripada muter-muter. Dan ini yang paling dekat rumah, dibeli sampo dan sabun Wise karena tadinya aku beli sampo dan sabun terpisah, terus lihat ini lucu. Lihat ini lucu dan lebih murah, lebih banyak ya, karena Wise sudah mandi sendiri, dia maunya yang pump gitu, jadi ya udah aku beliin ini yang sampo dan sabun sekaligus. Terus ini Feminine Fresh. Kalau di Indonesia biasanya beli sabun kewanitaan itu kan kecil-kecil ya botolnya, jadi biar puas aku sekalian ini, nanti aku spare buat camping itu bakal dipindahin ke botol kecil. Ini samponya si Pico. Deodoran. Nah, aku tuh biasa beli slow yang itu tuh enak. Aku lebih suka yang stick gini ya daripada yang roll on gitu, basah. Aku lebih suka yang gini. Lebih mahal $2, tapi ya sudahlah karena daripada aku harus cari chemist lagi. Aku pengen nyobain pakai hair oil. Sebenarnya di Indonesia aku tuh waktu itu baru beli banget hair oil dan belum sering aku pakai karena nggak ngerti cara pakainya. Terus aku habis lihat Instagram orang yang sering pakai hair care gitu kan, akhirnya tertarik buat pakai lagi. Terus cleanser apa? Ini buat kacamata, lens cleaner. Di Indonesia ini 10 ribuan, di sini 10 kali lipat lebih mahal, tapi ya sudah. Oh enggak 10 kali lipat, cuma 5 kali lipat kali ya. 10 ribuan, ini 60 ribuan rupiah. Terus ini
vitamin anak-anak, omega 3 dan mata. Dan aku tuh lagi cari vitamin mata gitu kan, kayak karena anak-anak mungkin walaupun weekday udah nggak aku kasih gadget, tapi suka ada aja alasannya dia buat lihat laptop karena katanya ada tugas meneliti menara-menara di dunia. Oke, kamu harus lihat laptop lagi. Karena si teteh itu kayaknya minusnya pun kayak nambah, ya udah aku beli vitamin ini tuh omega 3 ini katanya bisa buat mata juga tuh, support brain and eye health. Jadi sudah belanjanya segini aja, totalnya $85. Kita ambil laundryan karena tadi aku juga nggak ngeliat jam berapa, terus aku nge-set 40 menit kan, dan aku kayaknya muter-muter di kemis cukup lama, jadi kayaknya ini udah beres deh. Kita kesana ya. Kan udah beres jam 10 ya, ini aku tambahin sejam karena lagi beres ya.